Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Tak lupa, saya akan ingatkan terus dan terus untuk selalu menjaga kesehatan dari gangguan-gangguan COVID-19. Dan tidak bosan-bosan, saya juga akan selalu mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker setiap kali kalian pergi, kemudian physical distancing, jaga jarak dengan teman maupun dengan kerabat yang baru datang dari tempat lain. Juga jangan lupa cuci tangan dari manapun kalian tiba. Itu pesan saya dan pesan seluruh aparat negara juga untuk mencegah timbulnya gangguan-gangguan atau penularan COVID dan pembentukan klaster-klaster baru. Oke, untuk siang hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang CorelDRAW X7. Untuk hari ini kita akan membahas di KD 3.2 dan 4.2. Ini masih mudah ya KD-nya, yaitu mengidentifikasi menu dan tools yang terdapat dalam program aplikasi desain grafis Corel X7. Sedangkan untuk 4.2-nya mempraktekkan penggunaan menu dan tools untuk membuat desain grafis pada program desain grafis CorelDRAW X7. Nah, ini yang akan kita bahas. Untuk mengidentifikasi menu, seperti minggu lalu sudah saya sempat singgung-singgung. Ini sudah saya masukkan ya. Menu itu yang letaknya di atas. Sekali lagi, menu letaknya di atas. Jadi nanti kalian pelajari lagi ini. Untuk kelas 11, kalian nanti wajib mempunyai buku KKPI. Karena menu-menu yang ada di sini sudah ada di buku KKPI, supaya bisa dipakai untuk belajar lebih lanjut. Kemudian tools, nah ini kalian harus bisa mengidentifikasi. Terus ini untuk apa, dan seterusnya. Nah, untuk hari ini, untuk 4.2 tadi kita akan mencoba untuk menggambar. Kalau minggu lalu kita menggambar menggunakan tools yang sudah disiapkan, sekarang kita akan coba menggambar sendiri. Nah, kita gunakan tools ini ya. Ini ada banyak tools, nanti kalian bisa coba-coba. Nah, hari ini kita akan coba untuk yang Bezier. Bezier tools ini akan kita pakai untuk membuat pisau. Kemudian pen tools untuk membuat ini. Ya. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu, nanti bisa kalian coba sendiri di rumah. Bandingkan apa freehand, polyline itu apa. Sekarang kita coba yang Bezier. Aduh, maaf, klik saya terlalu semangat. Jadi sekali klik dapatnya 2 klik. Bezier itu cara kerjanya begini. Kita klik, lepas mouse-nya, kemudian klik di bawah, tarik. Nah, dia akan membentuk sebuah
lengkungan. Kemudian kalau ini ditarik klik, dia akan membentuk lengkungan yang baru. Itu. Ya, kalau digeser-geser, tuh. Terus bawa ke sini. Nah, jadi klik, lepas, klik. Nah, gitu. Ya, sekedar mengingatkan, untuk Corel Draw yang bisa diwarnai adalah yang objeknya tertutup. Kalau dia tidak tertutup, dia tidak bisa diwarnai. Itu ya. Nah, terus kalau pen tool, ini mouse-nya ngaco nih. Kalau pen tool itu klik, lepas, tarik, klik lagi, lepas, tarik, klik. Maaf ya, mouse-nya sedikit bermasalah. Oke, saya pakai mousepad saja. Jadi, ini klik, lepas, tarik, klik, tarik ke tempat yang kita mau. Nah, baru ditutup. Gitu. Klik, lepas, tarik, klik. Kalau pada saat diklik, kemudian sambil ditahan, nah nanti begini jatuhnya. Ya. Jadi pada saat ditarik sambil ditahan, jatuhnya begini. Nah, dia membuat tekukan-tekukan. Jadi kalau mau membuat segitiga begini, caranya klik, lepas, klik, lepas, klik lagi, lepas, klik. Jadi pada saat menarik mouse, itu jangan sambil diklik. Itu maksudnya ya. Oke, sekarang kita coba membuat pisau. Pisau ini saya buat menggunakan Bezier tool. Tekniknya begini. Klik, lepaskan, kemudian klik, ya, lepas, tarik ke sini, klik, tahan, Ctrl Z untuk membatalkannya. Jadi klik, tahan kliknya, nah dorong, baru di sini diklik, itu, ya, ulangi, klik, lepas, klik, lepas, klik, tahan, dorong, lepas, baru diklik. Gitu. Paham ya? Atau mau diulangi lagi? Oke, saya ulangi sekali lagi. Klik, lepas, klik, lepas, bawa ke sini, tipis aja, klik. Nah, di sini tahan, dorong, arahkan ke titik awal tadi, lepas dulu, baru diklik. Gitu. Ya, ini untuk membentuk pisau. Mata pisaunya. Itu ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang untuk membentuk gagangnya, ini kita manfaatkan yang
minggu lalu. Nih, buat sebuah kotak. Nah, kalau posisinya nggak ngepas, tarik. Untuk ngepasin bisa diperbesar. Cara memperbesar area kerja tinggal di scroll ke atas aja. Nah, kalau sudah, kalian lihat di sini, ini kan ada lengkungan. Nah, untuk membuat dia melengkung seperti itu, kita pilih ini, Shape Tool. Shape Tool. Nah, kalau sudah, klik di ujung sampai dia sendirian. Ya, tarik. Kemudian ujung yang sini, klik sampai dia sendirian. Tidak ada kotak warna hitam yang lainnya. Terus dorong. Nah, ini kan masih belum seperti di atasnya tadi. Masih belum seperti ini. Ya. Untuk membuat yang itu, karena ini tadi dibuat menggunakan rectangle, jadi untuk ini harus di-convert dulu. Klik dulu di situ, terus di convert to curve. Convert to curve. Nah, baru bisa ditarik-tarik. Ingat, masih pakai shape tool. Kalau tidak di-convert, dia tidak bisa. Itu ya. Nah, kalau sudah, ini diwarnai. Cara mewarnainya, cari di sini, namanya interactive fill atau pakai huruf G. Diklik, nah di sini muncul nih banyak pilihan-pilihan. Ya, mau pakai warna boleh, warna uniform, tapi kurang cantik nanti hasilnya. Mau pakai bitmap boleh. Nah, bitmap ini bisa dipilih dari sini. Cuman ininya nggak begitu banyak ya. Nih. Tuh, mouse-nya bermasalah nih. Nih. Oke saja. Atau bisa juga dari gambar milik yang kita punya. Boleh. Tuh. Ya. Nah, kalau kita lihat, ininya kan gede. Ini bisa dikecilin. Nah, batikannya agak sedikit berbeda sekarang. Ya, posisi batiknya berbeda sesuai dengan arah yang kita kasih. Nah, sekarang coba saya besarkan dulu ini. Nah, ini diklik, situ, pilih ujung, tarik. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang ini sekarang. Contoh yang saya kasih itu kan warnanya gradasi. Ini lihat. Sebentar, ini saya buang-buangin saja supaya mudah melihatnya.
Nih, warnanya kan gradasi ya. Karena itu warnanya gradasi, jadi yang di sini cara memberinya dari sini tetap interactive fill, terus cari ini gradasi, content fill, content fill. Nah, ini bisa diatur-atur ya. Terus gradasinya terserah mau dari mana ke mana. Gitu. Ini bisa diputar-putar. Terus ini juga bisa ditarik. Nah, kalau mau warnanya nggak hitam, dari situ. Ya, untuk penggantian warna, ya kurang lebih seperti itulah. Ini juga cara mengganti warnanya begitu. Ini diklik, tinggal diganti warnanya apa. Gitu ya. Nah, ini kalau umpamanya tuh bisa diatur-atur. Ini bisa ditarik-tarik. Nanti sesuaikan saja dengan keperluan yang kalian inginkan. Nah, kemudian kalau kita lihat pisau yang baru dibuat itu kan masih ada garis luar, ya. Kalau masih ada garis luarnya seperti itu kelihatannya kaku gitu. Dikit dulu supaya lebih cantik. Supaya nggak bandul gitu ya, nggak mental kalau di itu. Nah, begitu. Nah, kembali ke sini. Kalau kita lihat, ini kan nggak ada garis. Sementara ini ada garis. Cara menghilangkannya bagaimana? Ini diklik, kemudian tarik di sini. Outline-nya itu masih 0,5. Bisa dibuang menjadi non. Nah, begitu caranya. Ya. Terus, kalau kalian merasa jelek warnanya, ininya jelek, ya diganti saja, nggak masalah. Klik. Nah, cari yang menurut kamu menarik gitu. Kalau seperti ini berarti dia tidak tersedia di dokumen ya. Memang nggak semuanya ada. Cari yang lain atau mungkin pakai yang ini boleh. Nah, ini juga boleh. Terus tinggal di ukurannya saja dikecilin. Nah, itu juga bisa. Kan? Terus warnanya ini kan hitam putih, diganti. Terus warna yang ini jangan putih, hijau. Terserah lah, pokoknya menarik ya. Yang penting menarik, nanti hasilnya itu oke. Pokoknya kamu boleh pilih-pilih, nggak harus begini. Tapi usahakan mirip gitu. Nah, sekarang saya mau pindahin ini supaya tampilannya begini. Saya pindahin. Kalau kamu pindahin begitu saja, maka dia akan bergeser sendiri-sendiri. Karena tadi kita membuatnya menggunakan dua objek yang berbeda. Yang satu menggunakan Bezier, yang satu menggunakan rectangle. Gitu. Supaya dia tidak bergerak sendiri-sendiri,
Maka ini harus disatukan. Caranya bagaimana? Ini di blok, objek, grup, grup objek atau kontrol G. Nah, sekarang kalau dipindah, udah bisa dia dua-duanya. Ini bisa juga dilihat dari sini. Oh, dari properti. Ini menunjukkan dia sudah di grup. Kalau ininya disilang-silang, menunjukkan dia sudah di grup. Batalinnya kontrol U. Sekarang sendiri-sendiri lagi. Itu ya. Kalau ini saya blok, ininya masih sendiri. Tapi kalau ini saya klik, nah ininya sudah disilang. Perintahnya sama dengan ini tadi. Grup, ungroup, atau grup, gitu. Ya. Nah, Bu, saya mau dia juga kebalik seperti ini. Seperti contoh. Gampang. Pick tool, kemudian ini diklik sekali lagi, muncul ini, putar deh, twing, agak serong dikit. Jadi ini pisau dapur. Kalau mamanya, Bu, saya mau bikin golok, boleh nggak? Boleh. Berarti kamu bikin dua. Yang satu pisau dapur, yang satu pisau golok. Kalau saya mau bikin pedang, boleh nggak? Monggo, nggak apa-apa. Kamu explore sendiri ya. Bikin bentuk-bentuk yang kamu inginkan. Gitu. Oke? Nah, kalau sudah, sekarang kita coba membuat editing gambar supaya berbentuk seperti apel. Ini saya pindahin dulu. Nah, sekarang saya mau bikin yang ini. Saya kasih contohnya dideketin ya, biar mudah. Perlu kalian ketahui, apel ini tadi saya buatnya menggunakan lingkaran. Terus diedit-edit membentuk sebuah apel. Jadi nggak langsung pakai gambar tangan ya. Gambar tangan enggak. Jadi jadi nanti kamu membuatnya harus menggunakan cara seperti contoh. Ini ya, lingkaran, elips, terus buat lingkaran. Supaya lingkaran tersebut benar-benar bisa bulat, tekan tombol CTRL. Tuh, bulat kan? Nah, lingkaran ini belum bisa diedit karena ini adalah objek asli bikinan dari bawaan dari Corel. Supaya ini bisa diedit seperti ini, maka harus dikonversi dulu. Caranya objek convert to curve atau control Q ya, convert to curve. Nah, kalau sudah di convert to curve, kemudian tekan tombol save. Sekarang berbentuk seperti ini. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik untuk mengatur objek tersebut. Ambil salah satu titik. Umpamanya saya ambil titik. Astaga. Saya ambil titik yang paling atas. Convert to curve. Okay. Ini deh. Ini mouse-nya ngaco nih. Ini ya. Titiknya harus seperti ini ya, bukan titik yang tadi. Nih, setelah diklik kan muncul seperti ini. Ini kalau saya geser-geser,
Nah, dia nekuk-nekuk gitu. Ya. Nah, ini karena mouse saya agak sedikit bermasalah, jadi agak kurang nyaman bikinnya. Nah, titik ini saya mau tekuk-tekuk supaya begitu. Supaya begini bentuknya. Kalau ingin membentuk seperti ini, caranya ini diklik di titiknya, kemudian pilih choose. Choose ini untuk menahan satu titik poin supaya poin yang lain tidak bergerak. Ya, jadi ini kalau ini saya choose, maka kalau ini saya geser, nah titik yang sini tidak bergerak. Kalau ini saya geser, maka titik yang sana nggak bergerak. Begitu. Ya. Nah, sekarang yang bawah, ini kan begini. Klik sini, aduh, klik sini, muncul ini kan. Ini ada banyak pilihan. Kalian mau pakai jus lagi boleh, nggak masalah. Jus, ini ditarik. Nah, itu. Nah, lampu itu kan ada 3. Ini kok jadi kayak gigi? Ini kan ada 3. Nah, caranya klik di sini, klik tanda plus untuk menambahkan node baru. Node itu titik poin ini, ya. Terus ditarik pakai ini. Terus ditarik-tarik. Oh, gitu. Nah, jadi ini tinggal didorong, ya kurang lebih seperti itulah ya. Nanti bisa dirapikan, dialusin. Ini bisa didorong-dorong ke sini untuk menghaluskan ya. Nah, ini kan masih gepeng, masih nggak cantik. Tarik ke luar, gedein. Gitu. Titiknya ini tarik keluar, digedein. Ini bisa dirapikan lagi. Untuk mendesain itu memang butuh apa namanya, kesabaran. Jadi kalian harus sabar, nggak usah ini nggak bisa, ini nggak bisa. Sabar saja, dicoba-coba tuh, nanti kan akhirnya bisa bagus, meskipun tidak bagus banget ya, seperti ini. Jadi nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Kalau ini mamanya kalian merasa gerakannya repot, ya tahan aja satu. Tuh, yang ini ditahan supaya agak nekuk-nekuk begitu. Ya, semua tergantung keperluan ya. Kalau umpamanya aduh malah kaku Bu, ya balikin. Nih, balikin ke sini. Simetrik atau smooth, terserah. Tuh, bisa kan? Jadi kalian nggak perlu takut salah. Kalau kamu takut salah, maka nanti nggak akan pernah bisa mengerjakan dengan benar. Tuh. Nah, ya kurang lebih apel Amerika kan, aduh, mouse-nya ini ya. Apel Amerika ini
Ya udah itu aja lah kurang lebihnya ya. Nah, nah, sudah, jangan lupa diwarnai. Jangan lupa diwarnai. Caranya nanti sama dengan yang tadi ya. Kemudian bagaimana cara membuat tangkai? Tangkai ini tadi saya buatnya menggunakan pen tool. Nih. Klik, lepas, tarik, klik, lepas, tarik, klik, aduh, ulangi, klik, lepas, tarik, lepas, tarik, klik, lepas, tarik. Nah, yang benar seperti ini ya, karena mau saya agak sedikit bermasalah itu. Nah, terus untuk ngedit-ngedit garis sama seperti yang tadi, pakai shape tool. Jadi shape tool itu fungsinya untuk mengedit garis. Tuh. Gitu. Oke. Gampang lah, nanti dicoba aja dulu ya. Kalau masih bingung, dilatih-latih lagi. Ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk daunnya, kalian bisa pakai bezier, tapi nanti nggak cantik lancip begini. Kalau kalian menginginkan yang seperti itu, tetap kita gunakan pen tool, tapi ya dengan teknik khusus. Nih, klik, klik, klik di situ, klik di sini. Tuk, kita buat sebuah segitiga. Loh, segitiga kok bisa jadi daun? Bagaimana caranya? Nih, kasih tahu. Klik shape tool, arahkan ke titik sini, klik saja. Ini bentuknya bintang ya. Kalau mouse-nya kecepatan, dia akan berbentuk titik. Ini harus berbentuk asterik, bintang. Ya. Terus pilih propertiesnya yang ini, convert to curve. Jadi mengkonversi garis itu menjadi kurva supaya bisa kita bentuk. Nah, kalau sudah muncul ini bisa kita tarik-tarik. Gitu. Lalu yang sini titiknya dibuang. Kalau tadi untuk menambahnya itu pakai plus, kalau membuangnya pakai min. Nah, ini itu tadi hanya garis bantu ya. Terus pakai diklik tapi sekali. Dia bentuknya bintang asterik. Kalau bentuknya titik berarti itu kebablasan ngekliknya. Terus pilih ini. Tuk. Nah, yang ini sekarang ditarik. Twing. Nah, kalian bentuk-bentuk sendiri sesuai keperluan lah. Ya. Kalau sudah diwarnai. Warnanya kan warna solid nih. Warna solid ini aja. Terus ingat supaya tampilannya itu tidak kelihatan dua dimensi, ini dibuang. Non itu. Ini warnanya batang itu kurang lebih begini. Coklat ya. Harusnya agak kecoklat-coklatan itu ini. Ini dia.
Nah, setelah ini baru digabung-gabung. Ini ditarik, cus. Ini juga ditarik, cus. Diputer, twing. Terus dikecilin. Kan nggak lucu kalau batangnya segitu, daunnya segono. Nah, lihat nih. Nah, ini diwarnai dulu garisnya. Maaf, apelnya. Nih. Mewarnai apel, ini kan ada pilihan-pilihan. Ini linier ya pilihannya. Kemudian kalau ini elliptical, jadi dia bentuknya ada di sini nanti. Saya tunjukin aja deh. Nah, seperti itu. Kalau ini ada kon, jadi kayak ujung payung. Kalau yang ini, nah, pilihannya yang ini ya, konten, nanti muncul ini. Saya lebih pilih yang itu. Nah, untuk pemberian warna, ini mau dikasih warna apa? Saya mau warna merah, ya ambil aja warna merah. Merah. Apel Washington, warna merah. Terus yang sini warnanya putih, tapi saya mau gradasinya yang merah di kanan, yang putih di kiri. Tinggal dibalik. Nah, itu ya. Ngerti kan? Gampang. Nih, lihat dulu. Saya gedein dulu. Nah, sudah diklik dulu di situ. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Garis ini harus dibuang. Nah, tapi ada sedikit masalah. Ini kalau belum dibuang, nah, ada sedikit masalah di situ. Ya, masa tangkainya di depannya di depannya apel sih, jelek dong. Ini bisa dipindahin, nggak usah takut. Jadi Corel itu apa yang dibuat terlebih dahulu itu letaknya selalu di bawah. Karena tadi kita membuat apelnya dulu, maka dia baru kemudian garis, maka garisnya akan berada di atasnya apel. Tapi posisi ini bisa kita pindah. Caranya klik objek. Nah, ininya diaktifkan dulu, tapi garisnya diaktifkan dulu, objek, kemudian order to back of layer. Nah, gitu. Ini garisnya juga. Nah, buat aja begitu. Jangan lupa ini tadi untuk garis bantu. Nah, terus ya Bu, ininya daunnya juga di atasnya. Kalau mau tipis ya begitu. Tapi kalau nggak mau, ya dorong aja ke belakang, nggak apa-apa. Ini bisa di Nah, begini juga boleh, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah, gitu. Kalau umpamanya ada yang mau berkreasi lagi, oh ya, jangan lupa selalu di grup. Cantik kan? Lumayan lah, daripada lumayan. Ya, jadi
Kurang lebih seperti itu tekniknya. Tugas kalian untuk praktek, sementara ini kalian bikin itu. Ya, jangan lupa ini apa yang sudah kamu buat ini harus di grup. Apa tadi perintahnya? Iya, objek. Mouse-nya ngacak nih. Grup, terus grup objek atau kontrol G. Nah, apa fungsinya? Supaya kalau kita pindahkan dia bisa bergerak sekaligus. Gitu. Ya. Bagi kalian nanti yang agak kesulitan membuat gambarnya, sabar saja, nggak apa-apa. Ya memang perlu latihan. Nah, karena itu latihannya cukup ini dulu. Ya, gunakan Bezier, gunakan pen tool, shape tool. Oke, gitu ya. Nah, gambar yang sudah kamu bikin, ini jangan lupa untuk disimpan. Cara menyimpannya begini. Nah, ini kan masih untitled, berarti itu masih pakai nama yang asli. Belum ada judul, belum ada nama. Terus, untuk melihat Corel itu sudah disimpan atau enggak itu mudah banget. Ini nih, kalau dia masih aktif, masih hitam, artinya dia belum disimpan. Ya. Nanti kalau ini sudah disimpan, dia akan berubah menjadi abu. Jadi tolong dipastikan Corel itu programnya agak berat. Jadi sering-seringlah disimpan. Kalau enggak nanti bisa hilang datanya. Gitu. Oke, cara menyimpannya sama dengan file-file yang lain. Kamu bisa langsung dari sini save atau dari sini juga boleh save. Masih ingat beda antara save dan save as? Oke, kalau save itu untuk menyimpan dengan nama yang sudah pernah ada. Kalau file tersebut sudah pernah disimpan sebelumnya, maka save akan menyimpan begitu saja dengan nama yang sudah pernah ada. Sementara kalau save as itu digunakan untuk menyimpan file tapi dengan nama yang berbeda. Jika yang awalnya tadi namanya Bestin gitu ya, kemudian kita simpan ulang dengan save as namanya ABC gitu. Maka file Bestin masih ada dan akan ada file baru yang namanya ABC. Gitu. Kalau save, jika dia pertama kali disimpan, maka akan dimunculkan kotak dialog save. Ini. Ya. Tapi kalau save sudah pernah ada namanya, maka kotak dialog ini tidak akan muncul lagi. Beda dengan save as. Kalau save as akan selalu dimunculkan kotak dialog. Seperti itu tadi, kotak dialog save. Karena fungsi save as adalah untuk menyimpan dengan nama yang berbeda. Makanya selalu diminta atau selalu ditampilkan kotak dialog save as. Gitu ya. Oke, sekarang kita simpan. Save. Seperti yang sudah-sudah, untuk menyimpan ini, supaya kalian gampang mencarinya, buatlah folder khusus. Ya. New folder. Namanya Corel. Bedakan antara folder dengan file ya. Nah, kalau yang kuning-kuning ini namanya folder. Sementara nanti saya tunjukkan dulu, ini namanya
pisau, apel, pasting. Nah, nanti kalian ngasih namanya seperti itu ya. Pisau, apel, ikuti nama kalian. Tipenya adalah Corel Draw. Versinya 17 atau X7. Nah, ini kita save. Nah, udah kan? Nanti, nih lihat, kalau dia sudah di save, dia sudah abu-abu. Artinya file tersebut sudah kita save. Kalau belum di save, jika kalian melakukan perubahan yang lain di sini, maka dia akan berwarna hitam lagi. Tandanya file tersebut belum disimpan. Itu enaknya Corel. Jadi kita tahu file itu sudah disimpan atau belum, karena ketahuan di sini. Gitu. Nah, kalau save as, ini save as. Nih, lihat filenya ya. Ini namanya file. Kalau yang lat Corel tadi namanya folder. Tolong dibedakan, karena kalian selama ini masih banyak yang nggak ngerti yang mana yang folder, yang mana yang file. Masih banyak yang ketukar-tukar. Ingat ya, kan kita sudah belajar komputer lumayan lama nih. Masa masih nggak ngerti beda antara folder dan file. Ya. Kemudian download dan install. Jadi tolong dibedakan. Istilah-istilah itu adalah istilah-istilah umum. Jadi jangan sampai salah gitu. Itu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Jika kalian masih belum paham, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya. Karena kalau kalian tidak mau bertanya, kalian akan sesat di jalan, nggak akan ngerti-ngerti gitu. Itu ya. Oke, nanti kalian buat gambar pisau dan gambar apel. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini saya akhiri. Dan selamat siang, selamat bekerja, mengerjakan atau mempraktekkan contoh gambar tersebut. Selamat siang.